Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka mendengarkan punggungnya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka.
bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian masuk. Pada hari ini kau akan berkenan suaranya, Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, kita ini umat gembalaannya dan kawanan domba. pada hari ini kau akan berkenan suaranya, Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Yeriko, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatan. pada hari ini kau akan berkenan suaranya, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutku mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diantarkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan kisah pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus, dan Yesus mampu melakukan hal itu. Setan itu keluar sehingga orang bisu itu dapat berkata-kata atau berbicara. Kisah ini kemudian menghadirkan rasa heran bagi orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Tetapi di balik kisah itu, yang banyak orang heran itu, ternyata ada orang juga yang masih menginjil Yesus.
banyak orang tidak mampu melihat kebaikan, banyak orang tidak mampu melihat kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Mereka malah memikir dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ada yang masih melihat tanda dari surga. Tapi Yesus menjawab keraguan orang-orang ini dengan mengatakan perumpamaan yang sangat baik. Seorang yang menjaga rumah dengan senjata lengkap, maka rumahnya pasti akan aman. Kalau dia memiliki kekuatan yang besar, maka dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Demikian juga kalau seorang tidak memiliki persenjataan yang kuat, maka yang lebih kuat daripada dia akan mengalahkannya dan merampas segala perlengkapan yang ada padanya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia mampu mengalahkan setan itu karena dia punya kekuatan yang besar, kekuatan dari yang ilahi. Yesus telah menjawab keraguan itu kepada orang-orang yang masih ragu terhadap kuasa yang dimilikinya, bahwa dia melakukan semuanya itu karena dia bersama Bapa, punya kuasa yang besar, kuasa ilahi, dan kuasa ilahi itulah yang mampu melakukan segala sesuatu, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Nah, itulah kuasa yang dimiliki oleh Yesus, dan kuasa ini lebih besar melampaui segala sesuatu. Inilah iman yang harus kita pegang, bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini karena dia punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa-kuasa lain di dunia ini. Oleh sabda Tuhan pada hari ini, semoga kita semua diteguhkan bahwa kita punya Tuhan yang mampu melakukan segala hal dalam kehidupan kita, mampu mencahkan segala perkara-perkara dalam kehidupan kita. Yesus kemudian mengajak kepada kita lewat acara yang pada hari ini, mari kita semua memperlengkapi diri kita masing-masing. Banyak setan berkeliaran, banyak musuh ada di mana-mana, banyak orang akan menyerang kita secara tiba-tiba. Dan Yesus hari ini mengingatkan setiap orang harus memperlengkapi dirinya dengan senjata. Setiap orang harus menjaga dirinya, mempersiapkan ketahanan-ketahanan dalam dirinya supaya ketika serangan-serangan itu datang, dia seperti yang dikatakan oleh Yesus. Ketika perlengkapan senjatanya lengkap, maka dia akan mengalahkan musuh-musuhnya. Demikian juga kita memperlengkapi diri kita masing-masing, tentu dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tentu mengisi perlengkapan itu dengan doa, sehingga pada saat musuh-musuh kita menyerang, pada saat iblis itu datang, kita mampu mengalahkan. Karena kita tidak sendirian, kita berjalan bersama dengan Tuhan yang punya kuasa ilahi itu. Semoga sabda Tuhan hadir memberikan kita semua, supaya kita juga tidak menjadi seperti orang-orang dalam bacaan pertama yang berbalik dari Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tetap mencari setia, mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan perintah-perintahnya. Kata Tuhan, tolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima
Dan sekarang berdoa para saudaraku supaya persembahan kita persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta kepada Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala pembaruan, barulah perjanjian dengan kami berkat roti dan anggur ini. Berkat Yesus Kristus saksimu yang penuh setia, yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Kau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberikan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau dan layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Eskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah yang telah bersaksi dan kasihan kami. Anak domba Allah yang telah bersaksi dan Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya, Tuhan saya yang atas segala pada saya. Amin. Engkau telah memberikan perintah-Mu
bersama. Semoga Kau atur langkah untuk menjalankan hukum dengan baik. Marilah berdoa. Allah Bapa pengasih dan penyayang, kami telah mendengarkan sabda-Mu dan telah ikut serta dalam perjamuan. Kami mohon semoga kami menjadi umat-Mu yang pantas dan selalu menjadi tanda bahwa Engkau selalu hadir di dunia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Saudara-saudara sekalian diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Aku kan tugasnya Sabtu sore, tapi kan kami boleh di sini. Mulai Sabtu sore sampai Minggu. Kan kayak tempat kedatangan. Oh ya, jadi saya lebih kemudian dari Sabtu sore. Minggu selesai Minggu. Siap. Oke. Terima kasih. Siap.